Halo semuanya, perkenalkan nama gue Reza. Jadi di sini gue tersertifikasi Regular Technical Analyst dari CFA, dan di sini gue akan menjelaskan kalian mengenai pengenalan saham. Jadi untuk kalian yang awam, untuk pengen masuk ke investasi saham, gue akan jelasin secara detail gitu kenapa harus invest di saham. Jadi pertama itu adalah invest itu adalah wajib. Di sini ada gue ambil dari tangga ternak uang by ternak uang. Tujuan utama kita adalah kekayaan abadi dan berbagi. Nah, step ini ada 1-7, dan step ini nggak boleh dilewatin satupun. Investasi itu ada di step yang keempat. Nah, sebelum kita investasi, kita harus sampai dulu nih ke 1, 2, 3, 4, baru 4 gitu. Gue jelasin dulu yang pertama. 1, 10 juta dari rekening itu adalah wajib, karena itu merupakan buffer zone psikologis di mana kalian bisa pede mengambil keputusan, baik pekerjaan, bisnis, investasi, maupun kehidupan pribadi. Contoh, kalian naik motor, tiba-tiba ban kalian kempes, kalian punya uang. Akinya habis, kalian punya uang. Ada kejadian hal terduga di dalam hari kita yang kita nggak bisa persiapkan, dan tapi kalian udah punya 10 juta di rekening. Contohnya itu. 2, lunasin semua hutang kecil, kecuali KPR. Hidup itu nggak boleh berhutang, titik. Hutang mengambil kekuatan paling besar manusia, itu savings rate. Nggak bisa beli cash sama dengan jangan banyak gaya. Gue nggak pernah nyalain orang untuk beli KPR. Kenapa? KPR itu bunganya itu pasti. Sedangkan gaji kalian atau kehidupan kalian ke depannya kalian nggak ada yang tahu. Entah kalian di PHK, entah kalian perusahaan bangkrut. Nah biasanya setelah 3 bulan gak bayar, contoh kalian udah bayar 10 tahun, tapi 3 bulan setelah kalian di PHK, kalian gak bisa bayar cicilan rumah 3 bulan gitu. Nah biasanya itu rumah kalian disita dan dilelang. Bayangin kalian udah 10 tahun nyicil rumah, tapi rumahnya itu dilelang, angus gitu aja. Itu merupakan resiko dari KPR. Malah kalau misalkan ngontrak itu lebih baik, karena yield ngontrak dari yield nyewa dari rumah itu biasa di bawah 5%. Biasanya kalau rata-rata di Indonesia itu ada 2-3%. Malah kalian itu harus malah wajib nyewa gitu. Kalau nggak bisa beli cash rumah, mendingan nyewa. Yang ketiga, simpan dana darurat 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan. Contoh, pengeluaran kalian 5 juta. Ya kalian harus nyiapin dulu nih selama 6 kali dari spending bulanan, berarti 30 juta. Nah itu simpen aja di reksadana pasar uang atau deposito atau obligasi yang aman. Itu dana darurat 6 kali spending bulanan. Invest minimal, nah masih ke tempat invest itu minimal 20% dari pendapatan. Nah tujuannya adalah sampai ke 80% kita bisa invest dari pendapatan kita. Nah misalkan 10 juta, ya investnya 80 juta. Kalau masih berat ya berarti naikin income-nya sampai ke 80%. Pokoknya target itu 80% dari pendapatan gitu. Gue jelasin kenapa kita harus berinvestasi. Kenapa? Jadi manusia itu punya 2 musuh utama. Yang pertama itu ada inflasi, dan kedua melemahnya mata uang atau fiat. Kalian bisa lihat selama tahun 2000 berapa ya, sebelumnya pokoknya situ lah, di tahun 2000 sampai ke 2025 rupiah udah turun 91% melawan US dollar gitu. Inflasi adalah pencuri di malam hari. Kalian bisa lihat di kiri, ini adalah data yang dikasih BI ke masyarakatnya. BI itu Bank Indonesia, dimana dari 2004 sampai 2025 itu rata-rata inflasi di angka 1%. Apa kalian percaya dengan angka tersebut? Ya, kalau kalian hitung sendiri, pasti kalian akan menemukan kejanggalan-kejanggalan. Contoh, gue mencari data simpel aja ya. Beras, menurut data dari BI, 2010 beras itu harganya 6.873, dan 2025 itu harga 13.929. Rata-ratanya per tahun itu naik 6,89%. Bandingkan juga dengan pendidikan. Jurusan hukum UI 2015 itu UKT tertinggi 6,5 juta. Di 2020 UKT tertinggi itu menjadi 14 juta. Naiknya bukan 1%, dibandingkan per tahun itu naik 11,54%. Nah 1%-nya angkanya BI dari mana? Nah BI itu barang dan jasa dimasukin dalam satu basket, dibuat rata-ratanya. Seperti itu perhitungan inflasi. Jadi barang dan jasa dimasukin dalam satu basket.
Padahal kalau kalian makan di Jakarta dan makan di Malang contoh atau di Cirebon pasti beda harganya. Inflasi itu nggak bisa disamaratain di setiap daerah dan beda dan di setiap waktu gitu. Oke, oleh sebab itu perhitungannya pasti bias dan datanya juga ada yang dibohongin. Inflasi menurut perspektif dari Keynesian itu terjadi karena harganya naik karena permintaan. Sedangkan perspektif Austrian bertambahnya mata uang yang beredar. Nah, rata-rata di seluruh dunia itu pakai teori Keynesian. Keynesian itu teori yang diciptakan oleh ekonom terkenal dari Inggris yaitu John Maynard Keynes. Di mana dari mazhabnya Keynesian ini adalah sentralisasi di mana ekonomi suatu negara diatur oleh pemerintah dan bank sentral. Sedangkan Australia beda, dia desentralisasi di mana itu terjadi karena pasar bebas di mana individu dan pasar itu terjadi adanya demand dan supply. Oke, dia ada dua nih teori ekonomi, ada Keynesian dan Austrian. Gue lebih setuju yang Austrian. Kenapa? Inflasi terjadi karena mata uangnya bertambah. Jadi mata uangnya dicetak terus, rupiah dicetak terus, akhirnya uangnya melemah. Harga-harganya tetap sama aja, rupiahnya yang melemah gitu. Bagaimana kita bisa menghitung inflasi real? Nah ini gue bilang tadi, semua uang itu dicetak tanpa ada backingannya. Nah kalau lu mau lihat percetakan mata uang di Indonesia atau negara lain, lu lihatnya M2 money supply. Nah ini ada M2 money supply dari Indonesia. Gue tarik selama 10 tahun dan ternyata itu naik percetakannya 11,5% per tahun. Nah ini adalah inflasi real yang terjadi di Indonesia itu 11,58% per tahun. Contoh, lu punya duit 100 juta selama 5 tahun, hasilnya value-nya berkurang setengah. Jadi kalau misalnya lu punya 100 juta di tahun 2030 ya paling harganya value-nya cuma sekitar 50 juta gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau hitung inflasi real, lu lihat M2 money supply, itu peredaran mata uang di suatu negara. Gak usah ribet kalau pengen ngalahin inflasi. Lu kalau Indonesia ya, kalau di Indonesia lu kalau mau ngalahin investasi, gak usah ribet, invest aja di BCA. BCA return capital gain ya 7-10% per tahun, dapat dividen lagi 3%. Itu dimana bisa bukan ngebit inflasi tapi sebanding dengan inflasi gitu. Jadi kalau misalkan lu trading gak jelas tapi rugi mulu, investasi tapi rugi mulu, udah mendingan lu invest di BCA aja. Return capital gain 7-10% per tahun dan dividen 3% per tahun. Aman. Saham. Oke, pertama saham. Menurut Warren Buffett itu adalah legend di dunia saham. When you buy stock, you are buying a piece of business. Buffett selalu menekankan bahwa membeli saham berarti memiliki sebagian dari perusahaan, bukan sekedar beli angka atau kode di layar. Jadi kalau lu pengen beli saham, lu harus tahu dulu nih perusahaan yang lu beli. Jangan asal beli. Jangan asal rekomendasi dari orang. Lu pelajarin dulu investasinya. Perusahaan seperti apa, baru lu investasi. Nah, bursa saham di Indo itu namanya indeks harga saham gabungan. Sedangkan kalau misalnya di Amerika itu ada Nasdaq, ada Hang Seng, ada lain lagi. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu adalah IHSG. Seperti itu. Nah, kalau lu pengen invest di saham Indonesia, lu harus mempunyai broker. Nah, ini lu download aplikasi di Android atau di App Store. Nah, lu bisa beli broker apa aja. Merah Aset, Ipot, Ajaib, Sekuritas, Stockbit. Nah, kalau gue sendiri pakainya YB ya, YB atau Stockbit. Kalau untuk pemula gue saranin Stockbit aja. Gitu, aman. Nah, satuan pembelian saham. Saham itu dibeli berdasarkan satu lot. Minimal itu satu lot. Nah, satu lot saham itu adalah 100 lembar saham. Oke, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalau misalkan lu mau beli, contohnya ada saham BCA. Saham BCA itu harganya 8.450. Sedangkan kalau satu lot, berarti lu harus beli saham BCA 845.000 gitu. Satu lotnya minimal lu beli BCA berarti 845.000. Kalau Antam nih, ada Antam nih. Antam lu beli satu lot
Nah, ini kan harga tertera itu 1 lembar. Harga 2.920. Nah, kalau lu beli 1 lot berarti lu belinya 292.000. Seperti itu. Jadi tinggal tambahin aja 0,2 di belakang. Nah, kalau mau beli saham, contohnya ini pakai Stockbit gitu. Ini angkanya banyak banget kan. Nah, lu perhatiin aja. Ntar kita bahas dulu BitAX. Bit sama AX. Bit itu harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh pembeli untuk membeli saham. Sedangkan AX adalah harga terendah yang bersedia diterima oleh penjual untuk menjual saham. Nah, kalau di Stockbit, itu bid sama offer. Nah, offer itu AX sama aja. Bid atau AX atau bid atau offer. Intinya, lu ngeliatnya di sini nih. Bid ini 494 sama 496. Nah, kalau misalkan harga sahamnya di 494, contoh lu pengen beli saham, ya lu bisa beli di harga di bid yaitu 494 atau di harga offer 496. Kalau lu pengen langsung dapat sahamnya, lu bisa beli di harga 496. Kalau lu pengen beli di 494, berarti lu harus tunggu dulu sampai ada orang yang ngejual di harga 494. Nah, ini adalah antriannya lot. Lot itu adalah orang yang ngantri beli di harga 494. Contoh lu pengen beli 1 lot di 494, berarti lu antrian nanti nambah 3801 di 3801. Itu di 494. Tapi kalau misalkan lu beli 496 itu langsung dapat. Intinya bid itu adalah antrian orang beli. Nih misalkan 494 ada 3.800 orang yang ngantri beli. 492 ada 15.000 orang yang pengen ngantri beli. Sedangkan offer adalah antrian untuk orang penjualan yang ingin ngejual. Contoh 496. Nah, ini kalau orang ngejual di 496 itu antrian ke 5.283. Itu kalau lu punya saham di KFT, lu jual di 496 itu lu antrian 5283. Itu. Nah, ini ada istilah kalau HK itu hajar kanan. Nah, berarti lu langsung dapat sahamnya di 496. Nah, lu namanya beli di harga offer. Sedangkan kalau haki lu udah punya sahamnya, lu hajar sebelah kiri, lu jual di harga bid. Itu langsung kejualan. Tapi kalau misalkan lu udah punya sahamnya, lu jual di 496, lu nunggu sampai ada orang beli di harga 496. Gitu. Nah, ini lu lihat nih di sini. Kan ada tulisan di sini trading balance. Nanti ini adalah misalkan contoh lu top up 1 juta atau 10 juta. Nah, lu setting lu mau beli di harga berapa? 496, itu langsung dapat. Buy lotnya lu penting contoh 10 lot. Nah, baru buy gitu. Lu harus jelas dulu nih. Apakah kamu ingin menjadi investor atau ingin menjadi trader? Perbedaannya kalau investor, kalau investasi itu lu beli terus, nggak ada jualan. Nah, buy and hold, membeli saham fundamentalnya baik, jangkanya panjang, fokus pada kesehatan finansial perusahaan, menggunakan analisa fundamental. Sedangkan kalau trading itu buy and sell, jual beli. Nah, juga trading kan di pasar juga trading itu artinya berdagang gitu. Jadi ada menjual dan membeli. Nah, dapat untungnya dari capital gain. Capital gain itu ada perubahan harga saham. Misalkan harga saham 500 naik ke 700. Nah, itu kan ada selisih tuh 500 ke 700 naik berapa persen. Nah, itu dapat untung dari situ kalau trader. Kalau investasi, lo dapat untungnya dari dividen plus capital gain. Gitu. Nah, kalau trading saham itu ada tipe-tipenya juga. Contoh scalping. Scalping itu hitungannya detik. Day trading, beli pagi, jualan sore. Swing trading, biasanya hari sampai minggu. Positioning trading itu bulanan. Nah, lu pilih jam. Kalau pen trading, lu pilih jalan ke waktunya. Kalau gue sendiri, gue swing trading. Dimana gue beli saat uptrend, jual saat dia situs atau downtrend. Seperti itu. Nah, investasi menurut Warren Buffett itu adalah pertama, lu harus beli bisnis. Bukan beli sekedar sahamnya doang. Pahami bisnisnya, cari nilai bukan harganya murah doang. Jangkanya harus panjang. Lu beli juga harus tahu margin of safety. Dimana? Contoh, lu beli Bank Mandiri. Lu tahu Bank Mandiri itu bakal ke 8.000. Dan sekarang Bank Mandiri itu harga di 4.000. Gitu. Dia contoh bakal turun aja. Lu harus tahu. Dia kalau misalkan batas rugi lu tuh seberapa. Misalkan lu batas rugi di harga 3.000. Lu beli sekarang 4.000 ke 8.000 lu naik 100%. Sedangkan 4.000 ke 3.000 lu rugi paling sekitar 20%. Nah, itu batas kerugian. Itu nama margin of safety. Risk dan rewardnya
harus banyakkan reward gitu. Itu nama margin of safety. Fokus pada kualitas, jangan berutang untuk investasi. Kenapa nggak boleh berutang buat investasi? Ini titik ya, nggak pakai koma. Jangan berutang buat investasi, karena kalau lu ngutang itu bunganya adalah pasti. Dalam setiap bulan lu bayar bunganya terus 5% tuh berapa gue nggak tahu lah, bunga itu udah suatu kepastian. Sedangkan investasi itu nggak pasti, lu bisa rugi bisa untung. Nah lu harus paham juga investasi nggak selalu untung. Itulah kenapanya lu harus invest pakai uang dingin. Dan kenapa investasi itu ada di step nomor 4, karena lu harus aman dulu dari diri lu. Satu, lu punya di rekening 10 juta, lu punya dana darurat, lu gak punya utang. Jadi kalau misalnya investasi lu rugi, lu masih tenang. Itu loh maksudnya, stepnya gak bisa dilewatin. Tapi kalau misalnya lu 1, 2, 3 gak ada, lu tiba pengen investasi lu pasti hancur. Kalau misalkan rugi, kepala lu pusing gitu. Contoh saham yang layak diinvest, gue kasih 2 saham yang layak buat invest. BCA udah pasti ya, gue udah bahas di awal. Bank Mandiri, lu bisa lihat bisnisnya jelas. Dia itu target pasar corporate, punya keunggulan kompetitif. Sedangkan kalau misalnya BBRI, dia fokusnya ke UMKM. Sedangkan kalau Bank Mandiri itu fokusnya ke corporate. Manajemennya bagus, fundamentalnya sehat, rutin bayar dividen. Jika beli di harga wajar, BMRI termasuk layak di koleksi panjang. Harga sekarang 4.700-an. Gue rasa ini bagus buat dibeli. Turun-turun banget, gue rasa dia di angka 3.000. Jadi kalau bilang waktu buy, ya gue akan beli. Tapi gue nggak invest di saham, sayangnya gitu. Gue invest di Bitcoin. Dan kalau di saham gue hanya trading. Jadi kalau misalkan kalau gue suruh invest selain Bitcoin, gue akan invest di Bank Mandiri. Ini sangat-sangat murah Bank Mandiri gitu. Dia bakal kemana? Mungkin bakal ke 8.000. Tapi ingat, kalian harus baca lagi laporan keuangannya. Kalian harus pahami bisnisnya seperti apa. Jangan asal ikut omongan gue. Kalian harus paham juga targetnya berapa, terus risk yang kalian bisa terima berapa. Contohnya dia turun ke 3.000, kalian masuk 100 juta. Kalian siap gak kehilangan duit 20 juta? Kalau gak siap, turunin gitu. Turunin investnya, jangan 100 juta, 50 juta. Seperti itu. Ada satu lagi saham menarik, gue lihat di sini ada IPCC. IPCC itu rutin bagiin dividen. Dia itu bisnis jasa logistik berbasis aset strategis yang dengan muat yang cukup kuat, fundamentalnya baik, dan dividennya lumayan gede. Dia per tahun itu dasi dividen lumayan lah, sekitar rata-ratanya dari 2027%, 2023 11%, 2024 20%, 2025 15%, ya lumayan gitu. Naik terus dividen yieldnya. Pendapatannya juga naik terus, bisa lihat ya pendapatan net income itu laba bersih. Laba bersihnya juga 191 miliar. 2023, 2024 naik, dan 2025 di sini menarik banget ya. Gitu. Jadi apakah layak diinvest? Menurut gue layak IPCC buat layak diinvest. Jadi pahamin dulu cara berinvestasi yang benar. Ini hanya sekedar bagaimana cara kalian jual beli di saham. Kalau kalian mau invest di BMRI, BCA atau IPCC, pelajari dulu baru diinvest. Yang penting kalian di sini buat dulu nih akunnya nih. Buat dulu akunnya, coba-coba beli dulu 1 lot. Pahamin dulu cara belinya, pakai duitnya, duit dingin lah, ya mungkin 1 juta buat belajar gitu. Lu pahamin juga investasi dan trading itu seperti apa. Oke, dan di sini mungkin buku yang paling wajib buat investasi itu ada di The Intelligent Investor by Benjamin Graham. Ini buku wajib buku wajib para investor, tidak harus punya. Bukunya setebal ini, dan gue rasa ini worth it banget. Masih dipakai sama hedge fund terkenal, pasti dipakai gitu. Oke, sekian penjelasan dari gue, semoga cuan.